Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pada sesi Ramadan di tahun ini, kita akan membahas satu tema khusus, serial kisah, mutiara kisah para penuntut ilmu. Kita akan mempelajari kisah-kisah luar biasa para ulama kita, para panutan kita, bagaimana beliau semua dalam menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan jadikan dia paham kepada agamanya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Karena apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan kedudukan, Allah akan meninggikan derajat siapa? Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian, dengan derajat yang berbeda daripada orang yang lainnya. Jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan kepada kita harta benda, tidak mewariskan kepada kita dunia, tetapi Nabi mewariskan kepada kita ulama melalui ilmu-ilmu yang mereka bawa. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham. Innama warasu al-ilma. Tetapi para nabi, para rasul mewariskan kepada kita ilmu yang dibawa oleh para ulama. Faman akhada faqad akhada bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang besar dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka warisan dari para ulama itu bukan sekedar apa yang mereka katakan, bukan sekedar apa yang mereka tulis, tetapi perjalanan kehidupan mereka dalam menuntut ilmu merupakan satu warisan yang patut untuk kita cari, patut untuk kita kejar, patut untuk kita dapatkan juga. Sebagaimana warisan itu orang pasti berhasrat ingin untuk mendapatkannya, maka kalau warisan itu datang dari Nabi berupa ulama dengan ilmu-ilmunya, maka patut bagi kita untuk juga semangat dalam mendapatkannya. Jamaah sekalian, pemirsa PIB TV rahimani rahimakumullah. Pada seri yang pertama ini kita akan mengambil ibrah dari kisah seorang ulama, salah satu ulama 4 mazhab, yaitu Imam Malik bin Anas. Beliau lahir setelah wafatnya sahabat terakhir di kota Madinah, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau lahir sekitar tanggal atau tahun 95 Hijriyah. Beliau lahir dari keluarga yang terhormat. Ayahnya, kakeknya merupakan ahli hadis di kota Madinah. Dan beliau adalah salah satu ulama yang dalam menuntut ilmu memang beliau tidak berkenan untuk keluar dari kota Madinah, dari kota Nabi. Beliau mengatakan bahwasanya cukup bagiku mencari ilmu, menetap di kota Madinah, karena kota ini adalah kotanya para ulama. Kota ini didatangi para ulama di seluruh penjuru dunia untuk datang ke sini, maka cukup bagiku
untuk mencari ilmu itu di kota ini, di kota Madinah. Ada hal yang luar biasa dalam kisah beliau tatkala beliau menuntut ilmu. Setidaknya ada tiga kisah yang bisa kita petik hikmahnya dari beliau tatkala beliau menuntut ilmu. Yang pertama, dalam menuntut ilmu beliau mengorbankan segala-galanya apa yang beliau miliki. Beliau memberikan segala-galanya demi tercapainya tujuan beliau untuk menuntut ilmu. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Qasim. Beliau katakan afdhu bimalikin fi talabil ilmi. Ketika menuntut ilmu itu menjadikan Imam Malik ila an naqada saqfa baitihi, hingga menjual atap rumahnya. Faba'a khashabahu, beliau menjual kayu-kayu atap rumahnya demi bisa untuk menutupi keperluan beliau dalam menuntut ilmu. Bisa jadi membeli pena, membeli kertas dalam perjalanannya. Beliau menjual kayu-kayu atap rumahnya, subhanallah. Namun setelah itu beliau korbankan, setelah itu beliau berikan semuanya dalam hal untuk menuntut ilmu. Apa kata beliau yang mengkisahkan, beliau katakan famalat alaihi dunya, maka kemudian dunia berbondong-bondong datang kepada Imam Malik. Artinya setelah beliau korbankan semuanya untuk ilmu yang ingin beliau capai, maka setelah itu beliau diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian, untuk menuntut ilmu berkorban, bahkan menjual atap rumah beliau. Luar biasa bukan? Kita bandingkan dengan santri hari ini, para penuntut ilmu hari ini, yang mereka untuk membeli kitab saja mereka berpikir berkali-kali. Mereka lebih mementingkan membeli paketan HP-nya, membeli bajunya atau keperluan yang lainnya. Mereka kesampingkan fokus mereka dalam urusan menuntut ilmu. Dan Imam Malik ketika dikonfirmasi, ditanyakan mengapa beliau sebegitu luar biasanya mengorbankan segala sesuatu demi ilmu yang ingin beliau raih, beliau katakan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan bagian dari ilmu yang dia inginkan hatta yadribahul faqra wa yu'assiruhu ala kulli syai', sampai dia merasakan kefakiran. Dia menjadi orang yang fakir, dan kefakiran itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupnya. Dan itu semua karena ilmunya. Subhanallah. Imam Malik dalam menuntut ilmu rela menjual kayu atap-atap rumahnya. Dan memang dalam menuntut ilmu butuh pengorbanan. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau katakan, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kau tidak akan dapat ilmu itu, kau tidak akan sukses dalam menuntut ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa kata beliau? Apa itu 6 perkara tersebut? Yaitu dakaun, kecerdasan, wahirsun, kesungguhan, berharap, bersungguh-sungguh, ijtihadun, ya, semangat dalam menuntut ilmu, wabulghotun, butuh biaya, butuh modal, butuh uang, butuh pengorbanan, wasohbatu ustad, butuh guru untuk mendampingi dan mengajari, watuluz zamanin, dan juga butuh waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Tidak bisa instan, tidak bisa singkat. Yang kedua, kisah yang menarik juga dari Imam Malik ketika beliau menuntut ilmu adalah beliau dalam menuntut ilmu tujuannya hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya satu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk terkenal, tidak untuk dilihat hebat oleh orang lain, tapi karena Allah. Pada suatu hari, tatkala beliau mengawali menyusun kitab Al-Muwatta, yang hari ini kitab itu masih ada, masih bisa kita dapatkan dengan mudah, luar biasa. Al-Muwatta, kumpulan hadis. Maka beliau ditanya oleh temannya pada waktu itu, oleh muridnya barangkali, wahai Imam, kenapa engkau menulis Al-Muwatta, kitab yang sama yang sebelumnya pernah ditulis oleh orang sebelummu, dan bahkan kitabnya lebih besar atau lebih panjang jilidnya? Kata Imam Malik, beliau tidak bergeming.
Dengan pertanyaan tersebut, beliau mengatakan, maka nalillahi yabqa. Segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah pasti akan abadi, pasti akan tetap ada dan menjadi manfaat. Maka nalillahi yabqa. Kalau ditujukan untuk Allah, pasti akan abadi manfaatnya. Luar biasa. Dalam menuntut ilmu, beliau tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar. Apa yang beliau katakan, dari sekian banyak kitab muwatta, yang tersisa hari ini hanyalah kitab muwatta'nya Imam Malik. Kisah yang ketiga yang juga luar biasa dalam menuntut ilmu seorang Imam Malik bin Anas. Pada suatu hari datang utusan khalifah. Kebetulan beliau hidup pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid. Datang kepada beliau utusan Harun ar-Rasyid menyampaikan bahwasanya Harun ar-Rasyid bersama dua putranya ingin menimba ilmu langsung kepada Imam Malik bin Anas. Namun Harun ar-Rasyid bersama kedua putranya mengundang Imam Malik ke kerajaan atau rumah Harun ar-Rasyid. Kata beliau, Imam Malik mengatakan, sesungguhnya ilmu itu untuk dicari dan didatangi, bukan ilmu yang mencari dan mendatangi. Maka wahai khalifah, kalau engkau ingin belajar dariku sebagaimana orang-orang lainnya belajar, maka datang ke majelisku, bukan engkau hadirkan aku ke rumahmu. Aku tidak akan mengorbankan kepentingan orang banyak, kepentingan kaum muslimin yang banyak yang ingin menuntut ilmu dariku hanya karenamu, meskipun engkau seorang khalifah. Maka setelah itu, dengan terpaksa Harun ar-Rasyid kemudian duduk di majelis ilmunya Imam Malik bin Anas bersama dua putranya dan bersandingan dengan rakyat biasa demi untuk mendapatkan ilmu dan hikmah dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Subhanallah. Jamaah sekalian, pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi ibrah dari kisah yang bisa kita ambil dari perjalanan Imam Malik ketika beliau menuntut ilmu. Beliau korbankan segala-galanya. Beliau tujukan menuntut ilmu hanya untuk Allah, dan beliau adil dengan ilmunya. Beliau tidak berbagi ilmu itu hanya kepada orang-orang penting, orang-orang besar, para penguasa. Namun beliau posisikan beliau adil, yang bisa dimiliki, bisa didatangi oleh semua orang. Terima kasih. Semoga seri pertama ini menjadi manfaat untuk kita semua, dan tunggu seri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.